Kita mulai ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kita akan belajar tentang topik biokimia yang lain ya, tentang larutan dan koloid ya. Untuk yang larutannya kita sudah sempat bahas kemarin sih sifat-sifatnya ya. Sifat koligatif, asam basa, kelarutan, itu sebenarnya adalah masuk di topiknya solution ini gitu ya. Jadi nanti kita nggak akan apa namanya, nggak akan terlalu susah lah belajar ininya. Yang agak baru itu adalah yang koloid ini. Nah, ini koloidnya ya. Jadi nanti penting karena obat-obatan kita itu nanti, terutama yang berupa cairan, itu bisa berupa larutan ataupun koloid. Ya. Nah, sebelum ke sana kita review dulu tentang materi. Jadi tahu materi ya? Apa itu materi? Oke, yang ada bendanya ya. Jadi disebut materi itu kalau dia punya massa, ya, ada beratnya dan ada menempati ruangan, gitu ya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya matter, ya. Nah, jadi materi ini di alam bisa berupa zat murni atau zat campuran, gitu ya. Materi yang murni apa contohnya? Kayak logam tuh misalkan. Logam tuh ya emas, batangan tuh ya murni emas, gitu kan. Atau oksigen itu murni oksigen tuh. Tapi kalau campuran kayak udara kita yang kita hirup ini sebenarnya adalah campuran kan ada banyak gasnya tuh ya. Nah, atau obat-obatan yang kita pakai nanti itu bisa juga berupa campuran ya. Nah, materi itu di dalam alam ini ya ada tiga fase atau tiga bentuk ya. Ada padat, cair, sama gas gitu kan ya. Nah, atau dalam bentuk campurannya ya. Campuran antara padat sama cair, campuran antara padat sama gas gitu bisa juga ya. Nah, nanti untuk yang materi ini, yang berupa zat murni, itu kita sudah pernah pelajari itu. Yang paling simpel namanya elemen atau unsur kan. Itu yang ada di tabel periodikmu itu. Nah, itu adalah nama-nama elemen ya. Nanti elemen itu kalau dia bercampur ya, dia akan membentuk yang namanya senyawa atau compound gitu ya. Contoh kalau aku bilang hidrogen, nah hidrogen itu elemen, oksigen itu elemen kan. Tapi kalau dia menjadi air, nah itu namanya senyawa, compound. Nanti jangan salah nyebutnya ya. Nah, jadi senyawa itu kumpulan dari elemen ya. Nah, kalau ini zat murni itu air doang gitu ya. Nah, itu namanya compound, tapi zat murni. Nah, jadi kalau yang berupa campuran itu nanti kita bisa bagi dua tuh, campuran yang homogen sama campuran yang heterogen ya. Homogen itu apa? Homogen itu yang sama dan secara definisi dia ini campuran yang tercampur rata tuh ya. Nah, tercampur rata. Nanti kita sebut ini sebagai solution, gitu ya. Nah, kalau campuran heterogen, ya nanti ada suspensi, gitu ya, masuk di sini. Oke. Nah, ini definisinya ada di sini ya. Jadi, apa itu zat murni atau pure substance ya? Pure substance itu nih, suatu bahan yang keseluruhannya bersifat uniform, sama ya, baik pada komposisi kimia maupun sifatnya. Contohnya gula ya. 1 kilo gula murni itu mau kamu sendok di bagian atas atau di bagian bawah ya sama gitu ya. Jadi mirip semua komposisi maupun sifatnya karena dia nggak tercampur apa-apa ya. Nah, kalau campuran atau mixture bahasa Inggrisnya ya, itu terdiri dari lebih dari satu zat kimia, tuh ya, dengan identitas yang masing-masing masih mempertahankan identitas kimianya. Contoh ya, kalau kita melarutkan gula sama air, tuh ya, larutan gula dan air ini termasuk campuran kan ya. Ya gula tetap punya sifat gula, tetap manis, gitu kan ya. Air ya tetap punya sifat cair kayak gitu itu. Jadi masing-masing akan mempertahankan sifat kimianya masing-masing, tapi mereka kecampur gitu ya. Nah, itu namanya campuran atau mixture ya. Nah, zat murni ini kalau dia itu nggak bisa dipecah lagi melalui reaksi kimia menjadi yang lebih sederhana, itu kita sebut namanya elemen atau unsur ya. Jadi terdiri dari satu jenis atom aja ya. Nah, contoh elemen emas itu ya. Pernah lihat emas kan? Emas batangan tuh ya. Gold bar. Nah, emas batangan ini dia hampir 100% murni emas ya. Jadi lihat tuh tulisannya apa? 99,9 tuh ya. Jadi 99,9% isinya itu adalah emas gitu ya. Jadi ya ada kecampur sedikit banget gitu ya. Anggap aja itu emas murni ya. Jadi nggak bisa dipisah lagi nih campuran senyawa emas ini gitu ya. Jadi dia berubah senyawa murni. Ya. Nah, itu namanya elemen atau unsur ya. Terdiri dari atom-atom emas ya, semua atomnya sama ya. Nah, atom itu apa kemarin? Partikel terkecil dari suatu elemen atau unsur
yang masih mengandung atau mempunyai sifat kimia dari unsur tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang emas, ya dia disusun dari atom emas gitu ya. Ada protonnya, ada 79, ada elektronnya itu kan ya. Nah, ini protonnya 79, elektronnya ada 79 gitu ya. Nah, itu kita sebut namanya emas gitu ya. Nah, jadi disebut masih berupa emas itu kalau dia merupakan atom emas gitu ya. Kalau atomnya oksigen, ya beda lagi ya. Ya, atomnya oksigen itu ya ada protonnya dan ada elektronnya, tapi jumlahnya beda ya. Sama nggak proton di oksigen ini sama proton yang di atomnya emas? Protonnya sama, tapi karena jumlahnya beda, dia membentuk atom yang berbeda, gitu ya. Jadi ini atom, namanya atom emas. Nah, yang ini namanya atom oksigen. Protonnya sama, elektronnya sama, sifatnya sama, cuman jumlahnya aja yang beda, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya atom itu ditentukan dari ini jumlah protonnya, ya, utamanya. Oke, nah terus nih nanti itu yang kita sebut namanya zat murni ya atau unsur ya. Nah, zat murni yang bisa dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana itu kita sebut namanya senyawa compound tuh ya. Nah, contohnya air ya. Air itu kan jadi urai toh H2O. Itu kemarin waktu kita kasih elektrolisis dikasih listrik ya kan. Nah, nanti dia copot tuh potongan antara ikatan antara hidrogen sama oksigennya. Dia jadi gas H2 sama O2 dengan ya. Nah, jadi dia bisa kayak gitu. Jadi H2O itu bisa diuraikan. Jadi meskipun dia itu termasuk senyawa murni, dia ini masuk yang namanya senyawa compound. Bukan unsur. Air itu bukan unsur. NaCl misalkan. NaCl itu kita bisa uraikan kan. Jadi natrium dan jadi klorin gitu ya. Nah, kayak gitu itu. Nah, berarti NaCl itu termasuk senyawa ya. Atau glukosa ya, glukosa ya ini kan C6 atau 12O6. Nah, itu ada karbonnya, ada hidrogen sama ada oksigen. Jadi dia punya lebih dari satu macam atom ya. Itu namanya senyawa. Nah, terus untuk yang berupa campuran, tadi itu kan zat murni ya. Zat murni tadi itu ada dua, ada elemen dan ada compound ya. Kalau untuk campuran, kita punya dua macam tuh. Ada campuran homogen dan campuran yang heterogen ya. Jadi campuran yang heterogen atau bahasa Inggrisnya heterogeneous mixture tuh ya. Atau nama lainnya non-uniform mixture. Jadi campuran yang tidak seragam tuh ya. Jadi ada bagian-bagian yang berbeda komposisinya tuh ya. Contoh ya air dan minyak tuh. Eh, Oil in water. Di air dan minyak itu apakah dia kalau dituangkan gitu, apakah dia bisa tercampur rata? Nggak bisa, pasti dia akan misah gitu kan ya. Atau darah kita tuh. Nah, jadi darah kita itu sebenarnya kan warnanya merah gini kan. Nah, ini kalau kamu lihat kira-kira dia rata nggak sebenarnya merahnya? Kalau masih kayak gini kan masih kelihatan merah semua kan? Nah, jadi kalau kayak gini tuh dia belum terpisah komponennya sebenarnya. Tapi kalau kita masukkan dia dalam centrifuge, pernah lihat centrifuge? Centrifuge itu alat buat muter tuh. Nah, jadi alatnya kayak gini. Jadi ini tabung darahnya kan diisikan di situ, terus ini diputer. Jadi 5.000 putaran per menit itu kecepatannya. Nah, karena dia diputer kayak gitu, nanti kepisah tuh antara darah itu ada selnya sama cairannya yang kita sebut namanya plasma. Gitu ya. Jadi sebenarnya darah itu campuran homogen enggak? Enggak, karena kita bisa pisahin kan. Kalau bisa dipisahin ya berarti heterogen sebenarnya ya. Atau kalau kamu cukup sabar, ya darahnya tungguin aja nanti lah ngendap sendiri ini sel darahnya. Nah, jadi sebenarnya dia itu bisa dipisahkan. Ya. Nah, itu kita sebut namanya heterogen. Jadi cara memisahkannya itu bisa difilter, difiltrasi ya, atau disentrifuge, diputar, dipusingkan. Nah, kalau bisa dipisahkan itu namanya larutan yang campuran yang heterogen. Ya.
Kalau dia itu nggak bisa dipisahkan dengan mudah, lah itu namanya campuran yang homogen. Ya, campuran yang homogen ini nanti contohnya adalah larutan, larutan NaCl tuh. Larutan NaCl tuh kalau kamu puter ya sampai rusak mesinnya, ya dia nggak akan terpisah. Ya. Nah, jadi lebih susah memisahkan larutan homogen itu. Ya, bisa nggak larutan garam ini dipisahkan? Bisa, tapi lebih susah pakai distilasi. Tahu distilasi? Penguapan. Gitu. NaCl. Oh ini, larutan NaCl itu contohnya apa? Eh, Air laut dengan sea water distillation. Nah, jadi air laut itu dia bisa dipisahkan tuh. Ini kan, jadi kita bisa nyedot air laut, terus kita panaskan, kita uapkan ya, sampai hanya menyisakan air tawar aja biar bisa diminum. Ya. Atau kalau ini tambak garam. Nah, pernah lihat ini? Ini adalah cara distilasi yang paling sederhana lah. Dibiarin air laut itu kepanasan sampai airnya menguap, menyisakan garamnya, itu ya. Nah, ini banyak nih di pantai utara situ tuh, di Lamongan tuh ya, banyak tambak garam tuh ya. Nah, gitu. Itu namanya adalah cara distilasi. Jadi bisa kepisah, tapi susah ya. Nah, itu pakai distilasi. Nah, untuk campuran yang homogen itu nanti kita bisa bagi dua macam ya berdasarkan ukuran partikel terlarutnya ya. Nah, kalau partikelnya itu kecil, itu kita sebut namanya solution atau larutan ya. Jadi campuran yang homogen tapi partikel terlarutnya itu kecil banget atau seukuran ion lah ya atau molekul kecil. Jadi diameternya 0,1 sampai 2 nanometer, kecil banget tuh. Kalau lebih dari itu kita sebut namanya koloid. Ya, koloid itu berarti ukurannya 2 nanometer sampai 500 nanometer. Ya. Apa bedanya campuran larutan sama koloid? Ntar kita lihat bedanya. Ya. Nah, kita lihat dulu yang namanya larutan atau solution ya. Contohnya ya larutan NaCl tuh, infus kita yang kemarin kita bahas itu, infus NS ya. Nah, atau normal salin ya NST ya. Nah, jadi itu isinya adalah air garam kan sebenarnya ya, yang konsentrasinya 0,9%. Ya. Nah, tuh ini namanya, oh ini RL ya, ringer laktatnya. Nih, NaCl. Nah, tuh ini adalah contoh larutan tuh. Nah, bisa nggak kamu lihat garamnya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, karena udah kecampur dan kemarin partikel apa namanya garam yang mengkristal itu dia akan pecah menjadi ionnya ya. Jadi ion natrium dan ion klorida itu kan. Jadi dia udah nggak kelihatan lagi di dalam larutannya itu. Nah, kalau dia itu nggak bisa dilihat lagi partikel terlarutnya, itu kita sebut namanya larutan, larutan homogen. Ya. Jadi NaCl itu adalah zat terlarutnya, solut, ya kan? Air itu adalah solvent pelarutnya, ya. Nah, hampir semua larutan dalam sistem biologis itu pakai air sebagai solvennya. Sistem biologis itu yang di kedokteran ya. Biasanya kita pakai air, biasanya. Tapi kadang ada juga yang kita pakai yang lain, ya. Pakai alkohol misalkan. Bisa juga. Nah, jadi ini ya kemarin yang kita lihat air itu kan dia punya eh, kutub ya, kutub negatif sama kutub positif ya. Nah, jadi antar molekul air itu ada dua kutubnya, negatif dan positif. Dia bisa bikin ikatan hidrogen kan? Masih ingat ikatan hidrogen? Ikatan antara atom hidrogen sama oksigen gitu ya, salah satunya ya. Nah, ini namanya molekul air ya. Nah, kalau yang ini nggak tahu kenapa ada gambar etana di situ. Etana itu C2H6 ya, yang kayak gini loh. Nah, kayak gitu. Itu adalah adalah senyawa yang non polar. Jadi nggak ada kutubnya. Jadi semua sama rata, nggak ada perbedaan muatan di situ. Ya. Nah, itu namanya etana. Nah, karena air itu sebagai pelarut yang paling banyak kita pakai, kamu harus paham banget sifatnya air. Ya. Jadi air itu dia polar kan ya, ada polaritasnya.
tiap atomnya hidrogen itu terikat secara kovalen dengan oksigen ya, dengan cara sharing elektron. Ya, jadi dipakai bareng. Nih, hidrogen kan butuh dua elektron kan, jadi dia akan pakai satu elektronnya airnya. Nah, satu elektronnya oksigen. Ya. Nah, si oksigen dia juga akan pakai bareng elektronnya hidrogen ini. Ya. Nah, atom hidrogen ini juga sama ya, dia pakai elektronnya oksigen, oksigennya juga pakai elektronnya hidrogen. Jadi mereka saling saling sharing elektronnya. Nah, ikatan kovalen antara atom O dan H ini kita sebut ikatan kovalen yang polar ya, karena beda elektronegativitasnya. Kalau H itu muatannya apa? H itu golongan satu kan, berarti muatannya plus satu tuh ya. Oksigen muatannya apa? Negatif berapa? Dia di golongan berapa? Nah, dia pengen jadi 8 toh, berarti butuh berapa elektron? Berarti muatannya O2 min gitu ya. Nah, berarti untuk supaya mereka itu bisa imbang, maka harus ada dua atom hidrogen. Positif 2 sama negatif 2 itu imbang toh. Nah, sekarang jadilah mereka itu molekul air gitu. Oke. Nah, terus itu namanya H2O. Nah, air ini tadi sudah tahu ya, air itu sifatnya polar, artinya distribusi elektronnya itu tidak merata ya. Di sekitar atom oksigen itu sifatnya lebih negatif dibanding di sekitar hidrogen. Kenapa? Karena waktu dia bikin ikatan kayak gini, ini kan dipakai bareng. Ini kan dipakai bareng. Nah, ini kan ada dua elektron yang enggak, dua pasang elektron yang bebas kan, enggak dipakai sama hidrogen kan. Nah, ternyata nanti dia ini akan nggak seperti itu posisinya, tapi posisinya kayak gini kira-kira. Ini hidrogennya di situ. Nah, sisa elektronnya itu jadi di sini. Nah, jadi nggak rata sebenarnya. Kalau di gambar ini kan rata ya di atas sama bawahnya, ya. Tapi sebenarnya gambarnya nggak gitu. Tapi ada di dua sisinya gini. Jadi di sini ada banyak elektronnya tuh. Elektron tuh muatannya negatif atau positif? Elektron itu negatif. Berarti di daerah yang banyak elektronnya ini dia bermuatan negatif. Tuh ya. Sedangkan yang di sini nggak ada elektronnya ini bermuatan positif. Nah, makanya yang digambarkan bermuatan negatif itu yang ada di dekat oksigennya. Jadi oksigennya itu kira-kira bermuatan negatif, tuh ya, cenderung bermuatan negatif. Nah, itu lebih negatif daripada yang di sekitar hidrogen. Ya. Nah, hidrogen pada air, ikatan hidrogen pada air itu, oh, bisa terbentuk antar molekul air. Jadi kalau ikatan antara hidrogen sama oksigen ini kita sebut namanya ikatan kovalen. Karena dalam satu molekul air, ya kan. Tapi kalau ada dua molekul air gini, antar molekulnya dia bisa bikin ikatan lagi, namanya ikatan hidro, hidrogen, ya, ikatan hidrogen. Ini hydrogen bond. Ya. Jadi tahu bedanya ya, ikatan kovalen itu dalam satu molekul, ikatan hidrogen itu antar molekul. Ya. Nah, kira-kira kuat mana ikatan hidrogen sama ikatan kovalen itu? Betul, lebih kuat ikatan kovalen karena ada pertukaran atau pemakaian elektron bareng di situ ya. Jadi lebih sulit dipisahin ya. Jadi kamu bisa memisahkan ikatan antar antar molekul oksigen, antar molekul air, tapi sulit banget untuk misahin eh, hidrogen sama oksigennya itu. Nah, karena air itu adalah polar, berarti dia suka berteman dengan senyawa-senyawa lain yang polar juga ya, kayak NaCl atau kayak garam. Nah, dia ini senyawa yang polar juga ya. Maksudnya gimana? Nih lihat NaCl kan. NaCl tuh kalau dia dilarutkan di air jadi apa dia? Na plus dan Cl min gitu ya. Nah, berarti yang Na plusnya ini bermuatan positif, Cl-nya bermuatan negatif gitu kan. Nah, bagian yang bermuatan negatif ini akan cenderung mendekati natriumnya gitu ya. Bagian yang muatannya positif ini akan cenderung mendekati kloride-nya gitu ya. Jadi molekul air itu bisa ngerubungin ionnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa larut di dalam air ya. Gula juga gitu ya. Gula itu kan banyak muatan OH-nya itu ya. Nah, zat yang non polar bisa nggak larut di dalam air? Iya nggak bisa karena beda golongan ya.
senyawa yang non polar nggak bisa larut di air yang polar. Nah, tuh. Bisa nggak minyak itu larut di air? Nggak bisa, karena minyak itu non polar. Oh ini contohnya ya, ini adalah kristalnya garam, kristal NaCl ya. Nah, kalau dia itu ditaruh di air, nanti kristal-kristal ini, atom-atomnya itu akan lepas tuh jadi ion kan. Ini ion natrium positif kan, ini ion klorida yang negatif tuh lihat bagian yang negatifnya itu akan dikerubungin sama hidrogennya air yang sifatnya positif tuh ya. Kalau yang bagian positifnya itu dikelilingi sama oksigennya air yang punya muatan cenderung negatif. Ya. Nah, habis kayak gitu. Jadi dia tuh bisa terpisah tuh kristal garamnya. Makanya karena dia protol jadi ion-ion gini, kamu nggak mungkin lihat kristal garam di dalam larutan garam. Ya. Nah, jadi dia melarut secara rata. Ya. Nah, air itu dia punya sifat unik karena dia punya ikatan hidrogen ya. Jadi dia itu lebih kuat ikatannya ya. Nah, contoh ya, es itu bisa ngapung karena dalam bentuk padatan ikatan hidrogennya itu jadi nggak terbentuk ya daripada kalau air itu bentuknya cair ya. Pernah minum es teh toh? Esnya mesti ngapung di atasnya karena dalam bentuk padatan itu eh ini ya molekul airnya kan kira-kira kayak gini kan, padat gitu kan. Jadi dia nggak bisa membentuk ikatan hidrogen kayak gini nih. Jadi lebih lemah dia itu dalam kondisi padat sehingga dia lebih kecil beratnya, masanya. Makanya dia ngapung di atas air yang cair gitu ya. Nah, nah, ini sifat fisik lainnya air ya, titik tinggi eh tingginya titik didih air ya ada di berapa? Di 100 derajat Celcius gitu kan ya. Nah, kenapa kok titik didih air itu sampai setinggi itu? Padahal alkohol itu cuma 70 derajat Celcius misalkan. Kenapa? Karena ikatan hidrogennya itu ya kan. Nah, jadi ada ikatan hidrogennya itu bikin dia lebih lengket antar eh, molekulnya, jadi dia lebih sulit diuapkan ya. Makanya bisa lebih panas. Nah, terus sifat fisik air yang lain itu dia bisa ini tegangan permukaannya yang kuat ya. Tegangan permukaan itu apa? Kecenderungannya si air buat nempel sama temennya ya. Jadi misalkan aku punya air ya, air itu tak taruh di ruang angkasa gitu. Pernah lihat ya kamu apa astronot yang tumpah minumannya itu? Nah, itu water drop in space. Nah, jadi kalau air itu apa namanya ada di ruangan yang nggak ada gravitasinya, dia bentuknya akan kayak bola gitu kan ya. Kenapa kok bentuknya kayak gitu? Karena molekul-molekul air ini nggak suka kontak sama molekul lain gitu. Jadi mereka itu kan gerombol sama temennya sendiri gitu. Makanya kalau ada orang cenderung gerombol gitu, maka dia akan membentuk bentuk yang paling simple, bola gitu ya. Bola ini bentuk yang paling simple kan. Luas permukaannya paling kecil ya. Nah, jadi dia akan cenderung membentuk bola gitu. Tapi karena apa namanya? Kalau kita itu di bumi kan ada apa namanya itu? Ada udaranya kan? Ada udaranya. Berarti waktu air itu yang seharusnya bentuk bola dia netes, bentuknya jadi kayak gini kan? Nah, itu. Jadi sebenarnya dia cenderung ingin berikatan sama temennya sendiri itu ya. Nggak pengen kontak sama udara luar gitu. Nah, cuman kegesek sama udara. Nah, jadi dia bentuknya kayak tetesan air gitu. Nah, jadi kecenderungannya air buat nempel sama temennya ini kita sebut namanya tegangan permukaan. Ya, makanya air itu sebenarnya nggak senang ditembus sama senyawa lainnya. Bahkan dia bisa jadi padat tuh. Dalam tanda kutip padat ya. Hmm, pernah lihat ini nggak serangga yang ngapung di atas air itu? Nah, kayak gini toh. Nah, mana? Ya, ini malah serangga kawin. Enggak, aku mau yang oh enggak ada. Oh, kenapa kok ini misalkan laba-laba itu kok bisa dia berdiri di atas air gitu ya? Kamu lihat nggak kalau dilihat dari atas gini,
Air itu dia kayak melengkung gitu kan. Nah, karena sebenarnya dia itu saling berikatan di situ, molekul-molekul airnya menjadikan dia jadi lebih padat gitu. Nah, pas diinjak sama laba-labanya ini, tegangan permukaan air itu ikatannya itu nggak bisa dipisahkan dengan mudah tuh, sampai dia bisa nopang kakinya si laba-laba tuh ya. Ini karena laba-laba kan ringan ya. Coba kalau kamu yang nginjek, ya ada tegangan permukaannya, tapi kalah sama berat badanmu ya. Jadi kamu yang kecemplung ya. Nah, jadi air itu sebenarnya punya tekanan permukaan kayak gitu. Dia nggak seneng ditembus sama molekul lain. Berarti air itu cenderung mengumpul atau cenderung menyebar tuh. Ngumpul, betul. Molekul air itu cenderung ngumpul. Bagus nggak kayak gini nih? Kalau di dunia luar ya bagus ya. Cuma nanti kita punya ini kondisi penyakit ya di mana pasien itu parunya nggak bisa ngembang tuh. Paru itu kan ada ini tahu kantong udaranya gitu kan. Kita nafas itu kan masuk ke kantong udaranya paru itu namanya apa? Depannya A. Masih ingat? Al, alve, alveolus. Alveolus itu kan gelembungnya paru kan ya. Nah, itu isinya udara. Padahal paru itu kan isinya darah toh. Darah itu kan air. Nah, berarti di sekitarnya alveolus ini ada airnya. Padahal ingat, air itu cenderung ngumpul apa cenderung nyebar? Ngumpul. Jadi air itu akan cenderung nekan alveolusnya ke dalam tuh. Kira-kira apa yang terjadi kalau alveolusnya ketekan ke dalam gitu? Nggak bisa? Nggak bisa ngembang, betul. Alveolusnya akan kempes ya. Bayangin orang itu alveolusnya kempes, apa yang terjadi? Mati, betul. Nah, itu nanti yang kita temukan pada anak-anak yang prematur tuh. Nah, pernah tahu anak prematur? Nah, ini namanya Respiratory Distress Syndrome of Newborn ya, RDN. Jadi, anak-anak prematur itu anak-anak yang lahirnya kecepatan, belum cukup bulan. Parunya belum matang, jadi isinya masih air yang banyak gitu tuh. Orang normal tuh bisa ngembang gitu, parunya kan. Tapi anak ini dia nggak bisa ngembang, parunya akan kempes gara-gara ke lengket sama airnya itu. Jadi anak ini beresiko mati gitu ya, beresiko meninggal. Tapi ya nanti kita obatin ya kan, jangan sampai anak ini meninggal gitu ya. Nah, jadi itu tuh. Jadi sebenarnya air itu bisa membunuh kita ya kan? Kalau nggak benar prosesnya nih. Nah, jadi air itu punya tegangan permukaan yang sangat kuat, jadi dia cenderung ngumpul, yang nggak mau nyebar ke tempat lain. Cuman air itu juga bisa sebagai solvent, sebagai pelarut. Ini manfaatnya air. Nah, ikatan hidrogen antar molekul air dan molekul etanol itu serupa dengan antar air saja atau antar etanol saja, sehingga etanol atau etanol ya, alkohol, alkohol itu saling larut ya. Jadi air itu cairan bukan? Cairan. Alkohol murni itu cairan bukan? Cairan. Kalau kita campurkan dua cairan itu namanya bukan melarut, tapi tercampur, mencampur. Bahasa Inggrisnya adalah miscible ya. Jadi bukan solute, tapi miscible ya. Jadi jangan beli Mbak beli larutan etanol tuh ya. Nah, itu secara istilah nggak benar tuh ya. Karena etanol itu cair, nggak mungkin dia larut tuh ya. Nah, jadi nanti kalau beli yang benar ya, Mbak beli alkohol, udah gitu aja ya. Gak usah beli larutan alkohol nih. Ya mereka nggak larut. Jadi dalam tanda kutip mereka itu akan saling larut, tapi namanya adalah miscible. Tapi nggak usah sih, nggak usah bilang gitu ya. Paling banyak juga nggak tahu. Itu teorinya. Oke, jadi etanol itu dia juga bisa bikin apa namanya ikatan hidrogennya. Kenapa? Karena ujungnya etanol itu gugusnya apa kemarin? Gugusnya alkohol itu apa? OH, betul. Ada H-nya toh. Nah, dan ada O-nya. Jadi kalau ada dua molekul etanol berdekatan, OH-nya itu bisa saling berikatan secara hidrogen. Nah, jadi etanol itu bisa lebih apa namanya? Lebih kuat ikatannya. Makanya kalau kamu lihat LPG, LPG itu apa rumusnya itu C4H12O
Berapa tuh C? 2N plus 2C 4 10 ya kan. Sama etanol itu kan C2H5OH dengan ya. Kira-kira banyakan mana atomnya? LPG apa etanol? LPG ini ada 14 ya kan. Ini ada berapa nih? Gimana? 7 sama 2 ya 9 ya. Berarti harusnya lebih tinggi mana titik didihnya? Betul, harusnya lebih tinggi LPG karena atomnya lebih banyak kan. Harusnya etanol itu lebih rendah titik didihnya. Tapi kalau kamu punya gelas gitu, kamu tuang etanol bisa nggak? Bisa. Kalau kamu tuang LPG bisa nggak? Nggak bisa, dia akan nguap ya kan. Padahal suhunya sama. Ya. Nah, kenapa? Karena LPG nggak punya ikatan hidrogen tuh. Nah, ikatan hidrogen ini yang bikin titik didihnya lebih tinggi sehingga di suhu ruangan etanol itu bisa berupa cairan. Gas LPG nggak bisa. Dia berupa cairan pun perlu ditekan besar di dalam tabungnya gitu loh. Makanya tabungnya LPG dibikin dari besi karena tekannya gede biar nggak meledak ya kan. Tapi kalau kamu beli alkohol ya dibikin plastik itu aja udah bisa tuh kelihatan. Nah, karena dia lebih sulit menguap. Ya. Nah kayak gitu tuh. Jadi etanol tuh punya nggak ikatan hidrogen? Punya tuh ya. Itu yang bikin dia jadi lebih tinggi titik didih. Oke. Nah, terus sifatnya air yang lain dia itu punya nih sifat namanya hidrofobik ya. Hidro itu kan air ya. Fobik, fobia itu takut ya atau benci air ya. Kan. Jadi sifat hidrofobik itu adalah sifat senyawa yang takut dengan air tuh ya. Contoh apa? Lemak ya. Lemak kayak fosfolipid gitu kan. Ada ekor lemaknya itu dia nggak suka dengan air. Makanya kalau kita punya membran sel kan di luar membran sel itu ada air tuh. Di dalam membran sel ada airnya kan. Namanya apa? Yang cairan di dalam sel itu. Cairan sel namanya sitoplasma. Ya, jadi di dalam itu ada sitoplasma. Air juga tuh. Nah, makanya bagian yang dihadapkan sama air itu adalah bagian yang polar ya, kepala fosfatnya. Nah, sedangkan lemaknya yang non polar itu disimpan di dalam karena dia nggak suka kontak sama air. Nah, maksudnya kayak gitu. Makanya ekornya fosfolipid itu ditaruh di dalam karena sifatnya non polar. Kayak gitu. Nah, nih, molekul polar yang punya muatan positif atau negatif itu suka atau tertarik dengan molekul air sehingga dia itu sifatnya hidrofiliknya. Kalau molekul yang non polar tadi dia nggak suka sama air, kita sebut dia sifatnya hidrofobiknya. Contoh yang hidrofilik apa? Ini si garam tadi tuh, NaCl itu kan bermuatan tuh. Jadi dia suka ngumpul sama senyawa yang juga bermuatan kayak si air gitu ya. Dia bisa larut dalam air. Nah, tuh. Kalau yang non polar kayak minyak gitu nggak bisa larut di dalam airnya. Nah, sifat kelarutan suatu zat terhadap air itu berarti tergantung dari apakah dia itu hidrofilik atau hidrofobiknya. Nah, nanti ada juga senyawa itu yang amfipatik atau amfibolik sama aja ya. Atau amfifilik. Nah, larutan amfipatik itu dia contohnya adalah fosfolipid tuh. Satu molekul fosfolipid ini ada bagian polarnya enggak? Yang ada bagian polarnya itu yang ini kepala fosfatnya ini isinya kan fosfat PO4 digamin tuh muatannya. Nah, ekor lipidnya ini dia non polar. Jadi satu molekul tapi ada bagian polarnya dan ada bagian non polarnya ya. Nah, itu namanya amfipatik. Amfifilik aja. Oke. Nah, jadi sifat kayak gini nanti tolong dipahami, tolong dipertimbangkan ya, karena nanti kita itu apa sih? Kalau belajar tentang anestesi nanti kita akan memperhitungkan itu gasnya yang kita pakai buat bekep pasien itu larut air apa larut lemak gitu ya. Nah, ternyata gas-gas anestesi itu didesain biar dia larut lemak gitu ya, biar dia bisa masuk ke dalam sel. Nih, jadi bayangin ya, kalau kamu punya
punya ion natrium gitu, ion natrium polar toh, bisa nggak dia nembus membran selnya ini? Nggak bisa kan, bagian sini dia polarnya. Tapi kalau kamu punya eh, gas tuh ya, gas apa, nitrogen misalnya, itu non polar kan, nggak ada beda muatan toh. Jadi dia bisa tembus tuh di membran sel tuh ya. Jadi bisa masuk ke dalam sel kita. Nah, jadi nanti kalau mau eh, pasienmu cepat terbius, pilihlah gas-gas yang larut lemak tuh ya. Jangan milih yang larut air, enggak tidur-tidur pasien. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, nanti ada pertanyaan? Ada. Nah, nanti kalau yang kita pakai di biological solution, senyawa biologis ya, sorry, larutan biologis, itu adalah ini, campuran solut dan solvent yang sifatnya homogen, rata, kan solution ya, sehubungan dengan sifat fisik dan kimianya. Tapi yang kita pakai di makhluk hidupnya, biasanya solventnya itu adalah air, biasanya. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang juga tentang kadar ya atau konsentrasi ya. Konsentrasi kemarin kan menyebutkannya bisa macam-macam kan, bisa pakai molar, bisa pakai persentase mass concentration ya. Nah, itu bisa pakai milimolar atau mikromolar ya. Nah, bisa pakai normal ya. Satuan normalitas ini belum kita bahas ini kemarin, tapi ini jarang dipakai kayak gini ya. Nah, jadi yang sering kita pakai nanti kalau di klinis itu adalah yang persen tuh ya, atau mass concentration. Ini harus ngerti maksudnya ya. Nah, nih, contoh kita punya tadi NaCl 0,9% ya. Nah, maksudnya apa 0,9% itu? Persen itu artinya adalah gram per 100 mililiter tuh ya. Nah, jadi kalau dia dibilang 0,9%, jadi dalam larutan ini ada berapa gram garamnya? Ada 0,9 gram per 100 mililiter gitu ya. Nah, itu kan konsentrasinya kayak gitu ya. Contoh nih, kalau aku punya em, apa tadi infus nih. Nah, infus ini kan isinya NaCl 0,9%. Dia itu volumenya 500 mililiter. Nah, berarti dalam satu botol ini ada berapa gram garamnya, Pak? Ya, itu saja kan 0,9%. Berarti artinya 0,9 gram per 100 mililiter. Ya. Kalau aku punya larutan ini sebanyak 500 mililiter, nah berarti berapa gram tuh garamnya? Kalau 100 mili kan 0,9 gram. Kalau 500 mili berarti berapa gram totalnya? 100 ke 500 itu dikali berapa? Kali 100 ke 500 tuh. Kali 5. Berarti kalau volumenya kali 5, gramnya juga kaliin 5. Jadi berapa tuh? 9 kali 5 berapa? 45 loh. Nah, di sini ada berapa angka di belakang koma? Satu. Berarti ini juga harus kamu bikin satu angka di belakang koma. Berarti 1,5. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dalam ini, satu botol ini isinya adalah NaCl yang 45, 4,5 gram. Ya, ngerti? Maksudnya konsentrasi itu kayak gitu. Ya. Nah, ini contoh obat lain. Aku punya obat ini buat obat anti kejangnya ibu hamil ya. Nih, namanya magnesium sulfat tuh. Pernah lihat obatnya kayak gini? Belum pernah ya. Nah, ini kita kasih tahu nih. Jadi ini tuh lihat isinya Mg SO4 40. Berarti maksudnya 40% tuh konsentrasinya ya. Ini coba hitung ya. Berapa gram magnesium sulfat ini dalam satu botol?
atau satu apa namanya flakon ini ya, yang isinya 25 mililiter. Coba bisa nggak ngitungnya? Nih MgSO4-nya 40%. Ya. Hmm. Ada berapa gram magnesium sulfatnya? Tak kasih waktu ya buat ngitung. Oke, jadi kita lihat ya. Ini magnesium sulfat 40%. Ingat kembali ke definisinya persen. Apa tadi? Persen itu adalah gram per 100 mililiter. Ya. Berapa gram per 100 mililiter? Berapa persen tuh? 40 kan? Berarti artinya 40 gram per 100 mililiter. Ya. Nah, tadi ditanyain dalam satu botol ini ada berapa gram magnesium sulfatnya. Ya, lihat aja. Volumenya berapa mililiter nih satu botol? 25 atau? Nih, 25 mililiter. Nah, 100 ke 25 mililiter itu dikali berapa? Atau dibagi berapa? Dikali apa dibagi? Bagi 4, gitu ya. Bagi 4. Berarti kalau penyebutnya dibagi 4, pembilangnya juga harus dibagi 4. Berarti berapa? 40 bagi 4? 10. Nah, berarti dalam satu ampul. Satu flakon ini, satu botol, itu isinya 10 gram magnesium sulfat. Gitu ya. Oke? Berarti kalau tak bikin 1 mililiter, berapa teman? Per 1 mililiternya. Berapa gram? Mm-mm. Ya, 10 gram per 25 mililiter deh. Ini ya. Kalau misalkan aku butuh 1 graman, 1 gram aja magnesium sulfatnya, aku ngambil berapa mililiter? Ya, sama cara ngerjainnya. Kamu butuh 1 gram, ya kan? 10 ke 1 gram itu dikali apa dibagi 10? Bagi 10 kan? Nah, berarti kalau itu dibagi 10, yang bawah juga dibagi 10. 25 bagi 10 berapa? Betul, 2,5 mililiter. Berarti ngambil aja 2,5 mililiter. Kalau butuh 2 gram ya ambil 2 kali lipatnya, ambil 5. Nanti harus cepet tuh ngitung ginian kalau di koas. Ya. Kalau saya kejang-kejang itu nggak mungkin kan kamu ngitung dulu bla 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 bla. Selak rusak otaknya ibunya. Jadi kita perlu latihan ya. Nanti ingat aja berarti 1 gram itu isinya 22,5 mililiter. Nah kayak gitu tuh. Jadi kita harus ngerti konsepnya tentang konsentrasi. Kalau di kedokteran kita pakai persen aja. Oke. Sebenarnya nanti persentase itu bisa dalam W per W, W per V atau V per V. Itu contoh gini nih. Ini adalah W per V. W itu weight ya. Weight weight per volume ya. Satuannya berat tadi apa? Satuan berat itu gram ya kan. Satuan volume itu mililiter. Emang tadi aku tulis kan, kalau persentase itu berarti gram per 100 mililiter. Ya. Nah, kalau misalkan yang kita larutkan itu bukan padetan, tadi kenapa kita pakai gram? Karena garam itu padat, jadi satuannya adalah gram. Ya. Kalau misalkan kita mencampurkan itu tadi si etanol, etanol itu kan emang cair kan barangnya. Nah, kalau kita sebut etanol 70%, itu maksudnya adalah volume per volume. Jadi dalam etanol 70% yang kita pakai cuci tangan itu ada 70 mililiter etanol per 100 mililiter campurannya itu. Nah, tuh. Jadi kalau larutan ini kamu didihkan ya 100 mililiter, kamu akan dapatkan 70 mililiter etanol. Nah, itu kalau volume per volume. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, misal ada juga yang weight per weight. Berarti ini campuran benda padat dengan benda padat. Gitu ya. Contohnya apa ya? Ini bedak salisil. Ini ya.
Basic banget lah. Gak salisil itu. Nah, ini coba baca itu. Nih, bedak salisil isinya kabur ya. Isinya asidum salisilicum 2%. Tuh. Berarti artinya apa ini? Jadi mengandung 2% asam salisilat. Ya, jadi 2% itu maksudnya adalah 2 gram per 100 gram bedak. Ya kan? Nah, kalau misalkan, jadi kalau 2 gram per 100 gram itu berarti 98%-nya apa? Betul, tambahannya ya. Kita nyebutnya namanya vehikulum. Ya. Vehikulum. Vehikulum. Nanti aja sini waktu waktu farmakologi ya. Sebenarnya vehikulum itu dari kata ini loh. Vehicle. Apa artinya vehicle? Vehicle itu kendaraan ya. Jadi vehikulum itu kendaraan obatnya. Pembawaannya apa? Nah, ini kan isinya nggak mungkin asam salisilat murni toh. Itu ada bedaknya, ada serbuk apa namanya? Talknya ada ya. Atau kadang dicampur tepung maizena, tepungnya, tepungnya jagung. Ya. Ada nanti campurannya macam-macam vehicle. Nah, wes, berarti da, ini bedak ini 2% artinya 2 gram per 100 gram bedak itu. Betul ya? Asam salisilatnya 2 gram. Berarti dalam satu kemasan ini yang isinya 60 gram, ada berapa gram tuh asam salisilatnya man? Yang ngerjainnya pakai tadi 2 gram per 100 gram. Ini kan arti persennya. Dalam kemasannya ini isinya 60 gram ya. Nah, berarti 100 mau ke 60 itu dikali atau dibagi berapa? Dibagi berapa? Atau gini aja. 100 kalau mau ke 60 itu bisa tak kalikan dengan 60 per 100 kan? Ya toh? Nah, berarti kalau bawah dikali 60 per 100 yang atas juga dikalikan 60 per 100 ya. Berarti 60 per 100 kali 2 berapa? Jadi 2 kali 60 toh. Berarti berapa? 120 per oh, yang dikali atasnya aja. Per 100 ya. Nah, berarti itu adalah artinya 1,2 ya. Oke. 1,2 berarti ini artinya adalah 1,2 gram per 60 gram ini. Per satu kemasan itu isinya sama silat 1,2. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi jangan jangan bingung sama istilah persen ya. Persen itu maksudnya per 100. Nah, ini prefix. Prefix itu eh, tambahan atau imbuhan ya. Nah, contoh nih kayak milimol atau mikromol gitu ya. Nah, nanti kamu harus ingat ini nih tangga apa namanya? Tangga satuan itu loh. Hmm, kalau ini kita pakai liter misalkan. Liter berarti di bawah liter adalah ya ya liter di sini misalkan ya. Di bawah liter itu ada pasti desi kan desiliter, di bawahnya ada sentiliter, terus ada lagi mililiter tuh ya. Terus turun lagi nanti 3 angka itu jadi namanya mikroliter tuh ya. Nah, jadi yang namanya 1 liter itu ke mililiter turun berapa tuh? 1, 2, 3. Berarti berapa mililiter? Satu, turunnya berapa? 3 kan? Berarti kasih 0,3 tuh. 1, 2, 3 mililiter. Ya. Ini kurang turun ya. Nah, gini. Nah, jadi kalau 1 liter ke mililiter turun 3 tuh. Kalau turun ke mikroliter turun berapa tuh? 1, 2, 3 lagi, ya kan? Nah, berarti ini turun 3 tuh.
Berarti kalau dari mililiter ya, kalau 1 mililiter itu berarti berapa mikroliter? Karena turun 3, berarti ya sama. Tulis 1, nolnya kasih 3. Jadi 1 mililiter itu sama dengan 1000 mikroliter. Oke. Nah ini harus hafal nih nanti itu. Itu urutannya gitu ya. Mili, mikro, kalau dibagi 1000 lagi dapat nano, kalau dibagi 1000 lagi dapat piko tuh ya. Tuh. Ingat kan ini? Gini ya. Mungkin kalau di SMA paling eh SD paling belajar ini ya. Itu kan cuma sampai mili ya. Kalau kita terusin ke bawah mikroliter. Nah, contoh nih ya, dalam eh, dalam satu sel darah merah itu ada berapa gram hemoglobinnya. Nah, misalkan kayak gitu ya. Ternyata hemoglobin itu, nah ini nanti kita menyatakan namanya itu MCHC itu ya. MCHC itu ternyata normalnya 2,6,6 Pg. Pg itu apa artinya? Pikogram tuh ya. Jadi bukan miligram, bukan mikrogram, bukan nanogram, tapi lebih kecil lagi, pikogram tuh. Jadi dalam satu sel darah merah kita itu ada hemoglobinnya yang beratnya segini. Nah, itu nanti di hematologi ya, ilmu tentang darah, kita akan belajar tentang berat hemoglobin. Oke, nih yang simpel kayak gitu. Bisa? Bisa kan? Dia tinggal latihannya. Oke. Normalitas nggak usah, kita nggak pernah pakai ini kalau di kedokteran nih. Kecuali di kimia murni ini kita pakai, nggak usah. Nah, nanti kalau larutan itu mengandung ion, itu kita sebut larutannya sebagai elektrolit gitu ya. Elektro itu apa? Elektronika, listrik betul. Jadi kalau elektrolit itu apa artinya? Suatu cairan yang bisa mengantarkan listrik gitu ya. Nah, itu namanya elektrolitnya. Elektrolit itu nanti kita bisa bagi ya, ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, sama yang non elektrolit ya. Elektrolit kuat itu berarti sifat penghantaran listriknya dia kuat tuh. Kalau elektrolit lemah dia ya lemah ya. Kenapa? Karena nggak terionisasi sempurna, hanya terionisasi sebagian ya. Yang non elektrolit itu dia tidak terionisasi. Hmm, jadi kalau kayak larutan NaCl gitu ya, NaCl. Kalau dilarutkan di air jadi Na plus sama Cl-min gitu kan. Nah, ini dia terionisasi 100% tuh. Makanya dia bisa larut sempurna kan di dalam air. Ini kita sebut namanya larutan elektrolit kuat gitu ya. Nah, itu. Atau misalkan apa? MgCl ya, MgCl2 gitu kan. Berarti kalau dia itu larut di air jadinya apa? Mg2 plus ya kan? Sama Cl-min. Cl-nya berapa? 2, jadi 2 kali lipat Cl-minnya ya. Berarti dari satu molekul ini dia pecah jadi berapa ion? Satu magnesium, 2 klorida berarti 3 kan? Jadi satu jadi 3. Jadi lebih kuat lagi pengantaran listriknya. Ya. Nah, semakin banyak muatannya, itu semakin banyak ion yang dia produksi, itu semakin kuat dia elektrolit. Nah, nanti kalau kita mengukur konsentrasinya ion kayak gini, itu kita nggak pakai gram karena terlalu kecil, ya kan? Kita pakai satuan namanya nih, meg per liter. Meg itu apa? Mili ekuivalen tuh ya. Ekuivalen itu apa sih ini? Ekuivalen tuh berat ekuivalen itu adalah berapa gram ionnya dibagi dengan muatan ionnya. Ya susah kan, ribet kan, nggak hafal. Nah, mending kita hafalin jadi satuannya, namanya meg per liter. Nah, contoh ya, contoh nanti kalau kamu belajar tentang darah lagi, hmm,
Nah, misalkan nanti kalau kamu in Mac. Nah, ini nih. Ini contoh ya, kadarnya natrium di darah kita itu 142 meg per liter deh ya. Kaliumnya 5 meg per liter. Berarti banyakan natrium apa kaliumnya? Yang 142 sama 5 itu besar mana? Natrium. Berarti kebanyakan ion di dalam darah kita itu adalah natrium. Nah, kayak gitu. Jadi satuannya ion itu adalah meg per liter, bukan gram. Meg, meg per liter. Mm-mm. Nah, nanti contoh kamu mau ngobatin pasien gitu ya. Nah, ngobatin pasien kurang kalium misalkan tuh ya. Kamu suntik pakai KCl toh. Nah, KCl ini berapa konsentrasinya gitu ya. Ternyata dalam satu vial itu nih konsentrasinya 40 meg per 20 mililiter gitu ya. Atau artinya 2 meg per mililiter kan. Nah, pasienmu perlu berapa meg tuh kaliumnya. Kalau dia cuma butuh 2 meg, ya berarti masukin 1 mililiter gitu. Nah, jadi satuannya itu adalah M-nya kecil ya, mili kan. Mili ekuivalen per liter. Nah, jadi ekuivalen itu nyebut konsentrasi ionnya. Itu ekuivalen. Oke, jadi make it satuannya ion. Tuh, masih satuannya ion itu. Jadi 20 meg. Itu berarti kaliumnya isinya 20 meg. Soalnya ion kita itu kan kecil banget. Nggak mungkin dalam gram kita ngitungnya. Jadi kita pakai M. Nah, nanti cairan itu kalau kita encerkan, ini ya, itu namanya dilution ya. Jadi dilution itu pengenceran karena kita mau menurunkan konsentrasinya, gitu ya. Nah, ini rumusnya B1 kali C1 itu sama dengan B2 kali C2, itu kan ya. Nah, contoh ya, contoh tadi kayak ingat yang aku punya obat kejang tadi, magnesium sulfat. Mana tadi? Magnesium sulfat. Nah, kayak ini magnesium sulfat yang 40 kan. Ini, wah aku mau nyuntik ke vena nih. Aku nggak boleh pakai magnesium sulfat yang 40 tanpa tak encerkan gitu kan. Aku mau mengencerkannya dia biar turun jadi 20% tuh. Jadi kayak gini ya. Kondisi satu ini ya. Awalnya kamu punya obat magnesium sulfat, mungkin sulfat kan. Magnesium sulfat itu berapa tadi? 40% konsentrasinya ya. Volumenya berapa tadi? Satu ampul itu satu flakon itu 25 mililiter kan. Nah, aku pengen bikin konsentrasinya turun jadi tinggal 20%. Karena kalau 40% tak masukkan ke vena itu bisa rusak mungkin venanya ya. Misal gitu ya. Nah, berarti aku harus ngencerin jadi berapa ada ya. Pakai ini nanti hukumnya ya. V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. Berarti kondisi satu apa? Volumenya berapa? 25 kali konsentrasi satu 40 ya kan? Ini toh 40%. Itu akan sama dengan volumenya ini kamu cari ya kan? Dikali yang kamu pinginkan 20% ya. Berarti ngitungnya gimana? 20-nya pindahin ke sana toh. Jadi 25 kali 40 dibagi 20. Gitu ya. Ini kan volume awalnya 25 mililiter V1. Gitu. Berarti yo tinggal hitung ini coret sama ini 2. Oh, berarti volume 2-nya harus aku bikin jadi 50 mililiter. Gitu ya. Nah, gimana caranya?
bikin larutan yang 25 mililiter sampai jadi 50 mililiter. Jadi harus kamu tambahin air toh, tambahin air. Berapa tuh nambahin airnya? Butuh berapa? 25 mililiter biar jadi 50 mililiter. Betul, tambahin 25 mililiter air tuh ya. Nah, jadi ngambil spat yang besar itu, terus encerkan eh, jadi 2 kali volumenya. Kalau tadi itu volumenya 25, terus kamu encerkan jadi 50, berarti berapa kali lipatnya tuh? 2 kali lipat. Jadi kalau nanti disuruh sama buku ya misalkan encerkan 2 kali lipat gitu. Maksudnya kayak gitu. Dari volume 25 tambahin air sampai volumenya jadi 2 kali lipat. Ya. Bukan 25 terus tak tambahin 2 kali lipat berarti 50 gitu ya. Lah, lah jadi 75 ini kan. Salah gitu ya. Encerkan jadi 2 kali lipat itu bikin volumenya sampai 2 kali lipatnya. Bukan tambahin 2 kali lipatnya. Nah, itu kayak gitu nanti. Oke. Kalau kamu punya KCL misalkan, KCL, satu ampulnya itu 2 mililiter ya. Terus di buku dibilang tuh encerkan sampai 10 kali lipat tuh. Nah, berarti kamu ngambil airnya itu berapa mililiter? Nah, berarti kamu perlu berapa mililiter air nambahin ke KCL ini. Kalau 2 mililiter kamu mau jadikan 10 kali lipat, jadi dia kali berapa tuh? Enggak, 2 mililiter kamu encerkan jadi 10 kali lipat, berarti jadi berapa? Ya 2 kali 10 toh. Kalau kamu punya nih gelas ya kan, isinya 2 mililiter tuh. Nah, terus kamu encerkan sampai volumenya 10 kali lipat. Jadi berapa mililiter nanti? Nah, gitu kan. Jadi encerin sampai 20 mililiter. Jadi 20 mililiter. Nah, kalau aku pengen bikin larutan yang 2 mililiter jadi 20 mililiter, berarti aku harus nambahin air berapa? Mm-mm. Harus tambahin air berapa? Oke, kalau aku punya 2 mililiter ya kan, tak tambahin air 10 mililiter, jadi berapa? Jadi 12 kan? Nah, berarti kamu perlu 18 tuh. Berarti tambahin 18 mililiter airnya. Ya. Kayak gitu tuh. Jadi pengenceran itu selalu diencerkan ke berapa kali lipatnya. Oke. Nanti obat-obat tertentu itu nggak bisa kita masukin langsung. Tapi kita harus encerin dulu. Ntar aja kalau kalau udah di anestesi atau di koas, nanti kita belajar ngitung. Oke. Kelarutan, kemarin udah kita bahas tuh kelarutannya. Solubilitas dulu. S, ya. Kelarutan itu adalah berapa banyak jumlah senyawa yang kita bisa larutkan dalam pelarut sampai dia menjadi jenuh, ya gitu. Sampai jadi jenuh. Jadi berapa maksimal yang kita bisa larutkan sebelum dia mengendap. Ya. Nah, itu namanya solubility. Nah, itu kan solubility itu biasanya meningkat kalau kita panasin suhunya, ya. Kecuali gas kan. Kemarin Coca-Cola kalau kita panasin, ya hilang CO2-nya. Jadi nggak berasa sodanya. Oke. Kemarin kan udah itu ya, larutan jenuh, larutan tidak jenuh, sama larutan lewat jenuh, super saturated. Ingat yang larutan garam tuh dimasukin garam tuh jadi beku, jadi padat itu. Nah, itu namanya larutan lewat jenuh, ya, super saturated. Apa ini? Oh bukan, gini, larutan lewat jenuh itu yang kayak gini kemarin. Yang misalkan aku punya kemarin apa sih? Konstantannya KSP ya. Nah, kalau KSP-nya 10 gitu kan, tak tambahin garam 11 dia akan mengendap gitu kan. Nah, itu karena larutannya sudah jenuh sehingga mengendap ya.
Kalau larutan garam ini aku panasin ya, berarti KSP-nya dia akan naik jadi 13 misalkan tuh ya. KSP jadi 13 tuh. Berarti garammu yang 11 tadi itu akan larut tuh. Tapi dia itu larutnya gara-gara dipaksa kan dengan pemanasan. Nah, itu kita dapatkan larutan yang lewat jenuh. Jadi kelewatan jenuhnya karena kita paksa KSP-nya naik dengan pemanasan. Nanti, nah, itu. Jadi stabil nggak larutan lewat jenuh itu? Nggak stabil orang dia kita paksa ya kan. Begitu kamu tambahin garam lagi, loh langsung gumpal dia itu ya. Gumpalnya bukan berupa butiran, tapi seluruh bagiannya itu akan gumpal. Kayak yang kemarin. Ada kan videonya? Masih kan? Itu namanya super saturated. Sifat koligatif larutan kita sudah bahas kemarin tentang osmosis, titik beku, titik didih gitu ya. Ini sama kayak yang kemarin, nggak perlu kita bahas lagi. Nanti nonton aja videonya. Osmosis dan tekanan osmosis kemarin sudah juga. Yang itu loh, kalau kamu salah ngambil infus, itu darahnya bisa mengkeret gitu atau pecah gitu. Nah, itu yang larutan. Ya. Sekarang kita lihat yang satu lagi, campuran yang satu lagi namanya koloid. Apa itu koloid? Koloid itu adalah campuran di mana senyawanya itu tidak larut, tapi tercampur, terdispersi gitu ya. Jadi bukan larutan, karena emang nggak larut, tapi kecampur. Nah, jadi bedain larut sama kecampur. Kalau larut itu dia nggak bisa dipisahin. Kalau kecampur bisa dipisahin ya. Nah, jadi karena pencampurannya itu koloid nanti akan mirip dengan larutan, tapi bisa terpisahkan ya. Sehingga nanti kalau nyebut koloid bukan solut dan solvent, karena kan emang nggak larut, ya kan? Jadi ini istilah jangan dipakai di koloid. Kalau di koloid kita nyebutnya adalah pendispersi dan senyawa terdispersi. Ya. Jadi senyawa pendispersi itu adalah solutnya, senyawa pendispersi itu adalah solventnya. Ntar tak kasih contohnya biar bisa bayangin ya. Nah, jadi kenapa kok kita itu punya koloid? Karena kita punya senyawa atau campuran yang partikelnya besar tuh di atas 2 nanometer. Jadi warnanya dia nggak akan bening, tapi dia akan keruh gitu ya. Tapi kecampur. Kayak apa? Kayak susu apa? Iya susu sama jeruk boleh. Tapi susu aja itu dia termasuk koloid sebenarnya. Nah, kayak gini kan. Apakah dia itu kelihatan terpisah antara air sama lemaknya? Ada nggak bagian yang terpisahnya? Hah? Nah, kalau kayak gini, kalau belum dibiarin, baru dituang, dia rata nggak? Rata. Jadi seakan-akan dia mirip larutan, toh. Nah, tapi kalau dia itu kita biarkan, dia mengendap, toh. Nah, lemaknya itu akan mengendap di bagian atasnya ya. Nah, airnya itu akan ada di bawah. Mana sih? Oh, nggak ada susu. Susu menggumpal nih, menggumpal. Oh bukan, ini lah serbuk susu. Tapi pernah kan lihat susu yang kepisah gitu ya? Nah, berarti sebenarnya susu itu bisa terpisah nggak? Bisa. Kalau dibiarkan cukup lama dia bisa bisa. Berarti sebenarnya rata nggak dia campurannya? Nggak rata. Nah, karena dia itu nggak rata, kita sebut dia itu adalah koloid, bukan larutan. Ya. Kalau air garam, apakah mengendap? Kamu biarin 2 hari itu, apakah air garam mengendap? Ya enggak. Jadi yang lebih stabil itu larutan apa koloid? Larutan lebih stabil. Koloid itu nggak stabil. Biarin aja dia akan mengendap. Nah, oke. Nanti ada juga ini ya, koloid sama campuran heterogen. Campuran heterogen itu yang lebih nggak nyampur lagi.
Nah, ini jadi koloid itu istilah yang dipakai untuk menyebut itu ya, yang partikel terlarut yang berat berat molekulnya itu 30.000, gede banget tuh. Berat molekulnya air itu berapa? 18 loh. H2O itu kan O-nya berapa? 16 ya. H-nya itu 2, berarti total adalah 18. Nah, ini yang dibilang koloid itu kalau berat molekulnya 30.000. Jadi gede banget. Jauh lebih besar daripada air. Jadi hampir 2.000 kali lipatnya dari ukurannya air tuh ya. Makanya dia nggak bisa nyampur karena molekulnya gede tuh ya. Bayangin ya, misal kamu ada di suatu ruangan gitu, ada orang kecil-kecil gitu. Nah, mereka bisa nggak ngumpul gitu? Bisa nggak mereka mengisi ruangannya itu penuh gitu? Kalau ada orang yang kecil-kecil ya bisa ya. Tapi kalau kamu masukin tiba-tiba orang gendut gitu ya, bisa nyampur nggak dia? Nggak nyampur ya sama kayak gini, kalau kamu pakai ada partikel gendutnya, partikel putihnya, nah itu akan susah buat nyampur. Nah itu yang kita sebut namanya koloid, partikelnya gede-gede. Nah karena osmotik, oh ini nyasar ini, slide-nya nyasar, ini harusnya ada di bawah sini. Nah, nah berarti koloid itu sebenarnya dia nggak apa namanya, nggak tercampur rata ya, tapi dia itu ada ininya, ada bagian perpisahnya ada ya. Contoh apa sih? Contoh kayak susu tadi sudah sebutin ya. Terus apalagi es krim. Es krim itu lah ya susu tapi didinginin kan. Jadinya es krim tuh ya. Atau kabut. Kabut itu campuran apa? Uap air yang ngambang di udara kan. Jadi campuran antara cairan sama gas gitu ya. Atau jelly. Jelly itu campuran serat benda padat di dalam air gitu ya. Nah, jadi itu termasuk koloid juga sebenarnya. Nah, ini koloid. Nanti ada lagi yang lebih nggak tercampur rata, namanya suspensi. Jadi campuran tuh kayak gitu ya. Yang paling stabil itu namanya larutan. Yang nggak stabil namanya koloid. Yang super nggak stabil, susah nyampur, itu suspensi. Hmm. Nah, jadi kita sekarang akan lihat jenis-jenisnya koloid. Ini langsung aja ke ini. Jadi koloid itu nanti ada 3 macam tuh. Oh, oh nggak ada. Macam-macamnya koloid. Oh ini. Koloid itu nanti akan ada 3 macam tuh. Ada busa, ya, atau foam, ya. Ada emulsi, sama ada suspensi, gitu ya. Jadi macam-macamnya larutan yang macam-macamnya campuran yang kita bisa bikin, ya. Nah, kalau koloid sendiri tuh macamnya ada apa? Ini, bukan. Ada nih, ada emulsi itu ya. Emulsi itu apa sih? Emulsi itu campuran air sama minyak. Ya. Jadi dia itu apa namanya? Bisa tercampur tapi dia nggak stabil gitu ya. Jadi ingat ya namanya emulsi. Contohnya apa emulsi? Emulsi itu ya susu itu. Susu itu kan ada air dicampur sama lemaknya sapi itu. Nah, itu dicampur di dalam badannya sapi ya. Nah, itu namanya emulsi. Jadi emulsi itu ada oil in water, ada water in oil. Pokoknya campuran antara air sama minyak ya. Yang di belakang itu yang lebih besar tuh. Oil in water berarti lebih banyak waternya. Nah, ya. Nah, kalau water in oil berarti lebih banyak oilnya, lebih banyak minyaknya. Gitu ya. Nanti ini di farmakologi penting tuh. Emulsion drug. Nanti kamu akan lihat
waktu di anestesi misalkan ya. Di anestesi itu kamu nanti nih punya obat yang khas banget, yang warnanya putih gitu ya. Biasanya obat itu kan bening, kalau berupa cairan kan bening loh. Nah, nanti kamu akan ketemu obat ini namanya propofol. Ini obat bius. Nah, isinya itu apa namanya? Senyawa yang nggak larut air. Nah, jadi dia tuh karena nggak dilarutin air, ya udah kita kasih lemaknya kedelai. Makanya putih kayak susu kedelai gitu kan. Nah, jadi dikasih lecitinnya kedelai itu ya. Nah, jadi kalau mau pakai propofol, nanti jangan sampai dia ngendap, kocok dulu, baru suntikin ke dalam pasiennya. Kalau ngendap ya nggak masuk dong obatnya. Yang masuk cuman lemak kedelainya aja. Nah, jadi ini adalah obat bius ya, atau penenang sih dipakai sama si Michael Jackson ya. Tahu Michael Jackson kan? Nah, yang penyanyi itu masih. Nah, itu nih pakai propofol. Nah, jadi itu adalah emulsi sebenarnya campuran antara air sama minyak gitu ya. Hmm. Terus nanti yang kedua, aku nggak ada. Yang kedua kita punya foam ya, foam atau busa gitu ya. Nah, busa itu nanti kayak styrofoam, tau nggak? Styrofoam. Styrofoam itu kan bagian dalamnya kayak kayak berongga-rongga gitu loh, ada udaranya. Itu sebenarnya tadinya adalah emulsi antara padatan sama gas gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada gasnya, makanya dia enteng. Styrofoam itu enteng, padahal luarnya itu plastik sebenarnya. Tapi dalamnya ada gasnya. Jadi busa tuh, termasuk busa. Makanya kan dia gelembung-gelembung gitu tuh dalamnya. Karena dia dalamnya gas sebenarnya. Yang bukan paket. Oh, bubble wrap bukan bubble bubble wrap itu memang apa namanya? Itu memang udara di dalam kantong. Apakah udara kecampur sama plastiknya? Enggak toh, bisa kamu keluarin kan? Tapi kalau styrofoam bisa nggak kamu keluarin udaranya? Nggak bisa. Jadi kecampur dia sama plastiknya. Nah, itu emulsi plastik padatan sama gas gitu ya di dalamnya. Nah, itu styrofoam kayak gitu. Nah, oke, ada lagi nanti yang lebih apa namanya? Lebih pekat dari koloid itu namanya suspensi. Suspensi. Suspensi itu kayak ini eh, obat-obatan yang harus dikocok dulu pakainya. Kayak sukrafat. Ini obat obat sakit lambung, ya kan? Tapi biasanya warnanya pink gitu. Nah, ini dia itu kalau dibiarkan, nanti dia akan mengendap tuh ke bawahnya. Jadi bahan obatnya itu terendap ke bawah gitu. Jadi nggak perlu kamu biarin lama-lama, dia akan mengendap tuh. Jadi kalau koloid kan agak lama mengendapnya, karena dia lumayan stabil kan. Nah kalau suspensi lebih nggak stabil lagi. Makanya nanti kamu harus hati-hati kalau ngasih tahu pasiennya nanti, Bu jangan lupa dikocok dulu sebelum minum ya, karena ini isinya adalah suspensi. Kalau nggak diminum ya keminum cuma airnya toh, obatnya masih di bawah. Tuh. Ya, yang paling sering suprafat atau antasida ya. Kayak Milanta gitu tuh. Seringkali mengendap tuh di bagian bawahnya. Nah, kayak gitu. Nih, kalau habis dikocok, dia rata. Gitu. Tapi kok dibiarkan, dia ngendap di bawah. Pernah minum ini enggak? Suprafat belum pernah ya? Ya, nggak usah nyoba-nyoba deh, ntar aja. Aku dulu mahasiswa senang nyobain obat ini. Nyoba antasida yang generik deh, antasida Doen gitu kan. Jadi ada antasida tuh yang nggak ada mereknya. Kalau Milanta, Roma itu kan ada mereknya tuh. Aku pengen nyoba antasida yang murah, antasida Doen itu. Ternyata nggak enak. Jadi pasanku kalau bisa jangan tak kasih yang ginian gitu ya. Karena aku udah ngerasain obat. Nah, jadi kayak gitu.
Jadi obat-obatan kayak gini atau antibiotik ya, itu seringkali ngendap itu di bagian bawah. Atau darah kita, ya darah kita itu masuk suspensi sebenarnya. Sel darahnya bisa ngendap di bawah. Wis, udah gitu aja. Tapi bisa ya bayangin koloid ya. Koloid itu campuran cairan yang gampang ngendap. Nah, darah kita itu kan campuran kan, bukan larutan toh. Nah, jadi dia itu bisa dipisahkan. Jadi kalau memisahkannya nggak perlu susah-susah direbus darah itu. Misalkan kita mau melakukan dialisis, tahu dialisis? Pernah dengar dialisis? Dialisis, dialisis itu proses pemisahan senyawa dari apa namanya dari suatu koloid ya. Dialisis membrane. Ini mirip kayak osmosis gitu loh. Osmosis kemarin itu kan yang berpindah apa namanya airnya ya. Nah, misal gini ya, misal kita itu punya campuran ini, campuran yang ada bagian birunya sama bagian merahnya. Kita itu pengen ngeluarin birunya, tapi nggak pengen ngeluarin merahnya. Nah, gimana caranya kita misahinnya? Kita masukin koloidnya itu ke dalam ini kantong membran dialisis ya. Nah, nanti kita celupin ke dalam cairan yang encer. Ingat kan, kalau hukumnya perpindahan senyawa itu akan pindah dari yang konsentrasinya besar ke konsentrasinya yang kecil, gitu kan. Konsentrasinya yang kecil tuh ya. Nah, karena di bagian dalam itu banyak senyawa birunya, di bagian luar nggak ada senyawa birunya, maka senyawa birunya akan keluar tuh. Nah, berarti ini namanya pemisahan koloid. Proses gini ini namanya dialisis. Oke, dialisis. Sebenarnya organ kita yang kerjaannya kayak gini itu ginjal sebenarnya. Oh, ini ada natrium kebanyakan dibuang gitu ya. Oh, ini ada urea numpuk di dalam darah dibuang gitu ya. Ada kalium kebanyakan dibuang, ada asam urat dibuang gitu ya. Kerjanya ginjal tuh kayak gini, milihin senyawa-senyawa dalam koloid darah kita itu. Cuman kalau di ginjal itu dia rusak, nah nanti si pasien itu harus dibantu pakai mesin cuci darah tuh. Jadi mesin cuci darah itu sebenarnya adalah dialisis. Jadi kita tarik darahnya, nih ya, tarik darahnya ke situ, terus dimasukin ke alatnya itu. Jadi di dalam alatnya itu ada selangnya buat ngalir darah, tapi di sekitar selang itu ada cairannya buat nyerap bahan-bahan nggak berguna tadi itu. Jadi itu akan dibuang lewat sini cairannya. Darahnya nanti dikembaliin ke dalam badannya si pasien tuh. Jadi kayak dicuci gitu ya, sampah-sampah di darahnya itu. Nah, itu nanti yang kita sebut namanya hemodialisis. Hemo itu lah darah toh. Jadi kita mendialisis darah. Nih, nih, ini cuci darah. Tahu pernah lihat mesinnya? Mesin cuci darah. Kayak kayak kulkas gitu gede gitu. Nah, kayak gini. Ini nanti bisa ada dua selangnya tuh. Satu narik darah dari vena, dimasukin ke mesinnya. Satu lagi itu selang buat masukin darah yang udah dicuci ke balik ke dalam darah ke badannya si pasien. Jadi bayangin ya, kamu itu punya alat ini di dalam perutmu itu dua biji, canggih banget ya. Jadi Allah itu kalau bikin organ kan kecil banget, tapi fungsinya secanggih ini gitu kan ya. Nah, kita belum bisa bikin alat yang sekecil itu buat dimasukin di dalam badannya si pasien. Tuh. Sementara kita harus nyuci darah begini. Makanya sayangin ginjalmu ya. Nah, itu jangan dijual buat beli iPhone toh. Ginjal itu lebih mahal daripada iPhone. Kalau kamu mau bisnis apa namanya bisnis alat dialisis ini tuh bisa kita bisa buka klinik buat dialisis. Pasien-pasien yang ngantri cuci darah di rumah sakit, nah kita tangkepin ke klinik kita, kita cuci darahnya di klinik situ tuh. Banyak pasiennya itu sampai ngantri-ngantri kan di rumah sakit itu ya. Nah,